Sejak kecil dunia tidak mengajarimu bagaimana menyembuhkan luka. Dunia hanya mengajarimu cara bertahan. Dan tanpa sadar kamu mulai hidup bukan sebagai dirimu, tapi sebagai versi yang paling aman untuk diterima. Tidak ada manusia yang benar-benar berubah secara tiba-tiba. Yang ada hanyalah jiwa yang perlahan belajar menutup diri, karena dunia terlalu sering melukainya. As a Soul Journey. Kamu tidak pernah bangun suatu pagi lalu memutuskan menjadi dingin, menjadi diam, atau menjadi tidak peduli. Kamu hanya lelah merasa, lelah berharap, lelah menjadi diri sendiri di dunia yang sering tidak ramah. Dunia jarang melukai jiwa dengan kekerasan besar. Ia melakukannya dengan cara yang lebih halus, lebih tenang, tapi berulang. Kalimat-kalimat kecil yang terdengar sepele, namun menempel lama di dalam batin. Jangan lebay. Kamu terlalu sensitif. Kok gitu aja nangis? Kamu harus kuat. Awalnya terdengar seperti nasihat, tapi bagi jiwa yang masih polos itu adalah pesan yang jelas. Perasaanmu tidak penting, dirimu tidak diterima apa adanya. Dan sejak saat itu jiwa mulai belajar menahan diri. Bukan karena bijak, tapi karena takut. Takut ditertawakan, takut disalahkan, takut dianggap berlebihan. Anak yang sering dimarahi saat jujur, tumbuh menjadi dewasa yang pandai berbohong, bukan untuk menipu, tapi untuk bertahan. Anak yang sering dipermalukan saat mengekspresikan diri, tumbuh menjadi orang dewasa yang takut terlihat bodoh, bukan karena mereka lemah, tapi karena jiwa mereka belajar satu hal. Diam lebih aman daripada jujur. Luka pertama hampir selalu datang dari tempat yang kita harapkan aman. Keluarga, sekolah, lingkungan terdekat, orang-orang yang kita percaya, karena dari merekalah kita berharap diterima. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, jiwa mencatat kesimpulan sunyi. Jika aku menjadi diriku sendiri, aku akan disakiti. Sejak saat itu pertanyaan besar muncul di dalam batin. Aku harus jadi siapa agar diterima? As a Soul Journey. Dunia tidak pernah secara terang-terangan berkata bahwa cinta itu bersyarat, tapi ia menunjukkannya lewat perlakuan. Kamu dihargai kalau berprestasi. Kamu dipuji kalau kuat. Kamu diterima kalau tidak merepotkan. Pelan-pelan jiwa mulai mengikat nilai dirinya pada pencapaian, penilaian, dan validasi. Bukan lagi pada keberadaan, bukan lagi pada siapa dirinya sebenarnya. Disinilah jiwa mulai kehilangan arah, meski dari luar terlihat baik-baik saja. Karena luka jiwa jarang muncul sebagai tangisan, ia muncul sebagai mati rasa, sebagai sinis, sebagai mudah marah, sebagai terlalu mandiri, sebagai tidak percaya siapapun. Ini bukan sifat, ini mekanisme bertahan hidup. Jiwa berkata dalam diam, jika aku tidak berharap, aku tidak akan kecewa. Jika aku tidak dekat, aku tidak akan terluka. Dan perlahan jiwa mulai menjauh, bukan hanya dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Ada orang yang terlihat sangat kuat, mandiri, tidak butuh siapapun. Tapi seringkali itu bukan kekuatan, melainkan luka yang belum sembuh. Karena jiwa yang sehat bisa meminta tolong. Jiwa yang terluka memilih memikul semuanya sendiri. Bukan karena mampu, tapi karena tidak percaya akan ditolong. Ironisnya, dunia memuji topeng. Saat kamu tersenyum meski hancur, dunia berkata hebat. Saat kamu tetap produktif meski kosong, dunia berkata kuat. Tapi saat kamu jujur tentang lelahmu, dunia berkata kurang bersyukur. Disitulah jiwa belajar satu hal pahit. Menyembunyikan luka lebih dihargai daripada menyembuhkannya. Sejak itu manusia hidup dengan dua wajah. Yang satu ditampilkan ke dunia. Yang satu disembunyikan rapat di dalam. Yang satu tersenyum. Yang satu menjerit dalam diam. Dan semakin lama topeng itu dipakai, semakin sulit jiwa mengenali dirinya sendiri. Kamu mulai bertanya, aku ini siapa sebenarnya? Apa yang aku rasakan? Apa yang aku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini terasa menakutkan, karena jawabannya sudah lama terkubur. As a Soul Journey. Di fase ini banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, mengira ada yang salah dengannya, merasa dirinya rusak, merasa tidak seperti orang lain, padahal kenyataannya tidak ada yang rusak. Yang ada hanyalah jiwa yang terlalu sering diabaikan, terlalu lama menahan dan terlalu jarang didengar.
Jika kamu merasa lelah tanpa sebab, kosong meski hidup terlihat baik, dan jauh dari diri sendiri, mungkin ini bukan tentang kegagalanmu. Mungkin ini tentang jiwamu yang terluka, tapi belum pernah diberi ruang untuk sembuh. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke fase paling berbahaya dalam perjalanan jiwa manusia, saat jiwa mulai memakai topeng sepenuhnya, dan perlahan benar-benar kehilangan dirinya sendiri.